Pekerjaan kita pedagang, pekerjaan kita pelukis, pekerjaan kita penulis, ya kan? Itu hanya sebagai alasan. Itu ritual saja. Orang bekerja, berdagang atau apapun juga itu bukan cara untuk mendapatkan rezeki. Rezeki kita dapatkan karena memang itu sudah menjadi kebutuhan kita. Bukan karena kerja kita, karena kebutuhan kita. Apapun. Yang namanya rezeki kan macam-macam, termasuk ilmu, termasuk kesehatan. Sehingga setiap orang dibatasi rezekinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau didorong oleh keinginan, maka tidak akan datang. Hanya kebutuhan yang mampu mendatangkan. Bukan. Jadi yang disebut kebutuhan, kalau tanpa itu kita mati. Itu namanya. Ilmu itu kebutuhan. Kebutuhan untuk otak kita. Tanpa ilmu kita sama sekali buta. Nah, kebutuhan-kebutuhan semacam ini yang harus kita pahami. Maka rezeki kita dibatasi oleh kebutuhan. Nah, keinginan itu harus dirubah jadi kebutuhan kalau ingin bisa terjadi. Bagaimana merubah keinginan menjadi kebutuhan? Itu kemampuan di sana. Karena kalau ingin memperbesar rezeki kita, maka besarkanlah kebutuhan kita. Oleh karena itu, disinilah pengertian pengorbanan. Kita nggak berani berkorban untuk orang lain. Nah, korban di sini, nah itu sama dengan orang mancing, umpan. Ya, ya. Kalau kita mancing harus ada umpannya. Kalau umpannya kecil, ikannya kecil. Kalau mau ikan besar ya umpannya harus besar. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta. Baik yang berada di alam skala yang nampak di mata maupun yang berada di alam niskala yang gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata ragawi. Bertemu kembali dengan saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Di dalam kesempatan yang baik kali ini, kita masih bertemu kembali dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat dari Lampung, yaitu Bapak Rajo Ujang dan komunitasnya yang sama-sama datang dari kota yang sama. Dan juga ikut hadir Mas Icang dari Makassar. Saat ini kita masih berdialog di seputar kehidupan manusia dengan seluruh permasalahannya yang muncul yang berkaitan dengan adanya pikiran bagi manusia dan kehidupannya. Sesungguhnya bukan hanya otak dengan segala sistem sarafnya yang ada di kepala manusia yang menentukan kehidupan manusia. Otak manusia hanya salah satu sarana bagi manusia atau salah satu anak tangga bagi manusia untuk mendaki ke puncak kesadarannya yang tertinggi. Karena kemanusiaan diprogram bukan untuk hidup yang dibatasi oleh dogma dan hambatan genetika dan biologi semata. Otak manusia dengan segala sistem sarafnya hanyalah sebuah mesin biologi kosong yang tidak memiliki kemampuan apapun sebelum mendapatkan berbagai macam data-data yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Keadaan lingkungan hidupnya yang selalu berubah-ubahlah yang telah banyak menstimulasi dan menentukan perkembangan otak dengan segala fungsinya.
Dengan adanya bahasa kata yang digunakan manusia sesudah terjadinya mutasi genetik yang dialami oleh Homo sapiens secara misterius, lebih meningkatkan pertumbuhan otak manusia dalam membangun kecerdasannya lebih maksimal dalam memperkaya pengetahuan dan fungsi-fungsinya. Yang sebut sebagai peristiwa misterius karena sampai hari ini sains tidak pernah tahu apa yang menjadi penyebab utama terjadinya mutasi pohon pengetahuan yang dialami oleh Homo sapiens. Dan lebih misterinya lagi, kenapa mutasi genetik ini hanya terjadi pada Homo sapiens saja dan tidak terjadi pada spesies-spesies Homo lainnya. Misteri ini tentunya bisa kita kaji lebih jauh dan dipecahkan melalui sains yang berskala metafisika. Karena peristiwa ini bukan peristiwa biologi semata. Tentunya ada kaitannya dengan psikologi dan spiritualitas. Salam cerdas selaras. Segala hal yang pernah dicapai oleh anak-anak manusia tentunya berawal dari pemikiran. Apa sebenarnya yang sedang ditawarkan oleh pikiran manusia? Pikiran adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mampu membangun atau bahkan sebaliknya bisa menghancurkan diri manusia itu sendiri secara personal individual. Dan secara sosial bisa menghancurkan sebuah peradaban. Memahami tentang bagaimana pikiran sebagai sesuatu yang begitu sederhana bisa menjadi sebuah simfoni yang indah atau sebuah mesin pembunuh yang ganas, atau menjadi bom atom yang bisa membunuh jutaan nyawa manusia dalam waktu sekejap. Otak dan pikiran manusia tanpa adanya data-data, bahasa kata-kata, dan tanpa adanya perubahan dalam lingkungan hidupnya hanyalah sebuah otak kosong dan tak bisa disebut sebagai pikiran, karena pikiran adalah bukan sekedar kerja biologis semata. Seperti yang sudah sering kali Hyang katakan, bahwa pikiran dengan bahasa kata telah dan sedang menyesatkan manusia sehingga terjebak ke dalam perangkap dualitas dunia yang tercipta darinya. Otak, bahasa, dan perubahan lingkungan hidup yang membuat pertumbuhan pikiran untuk mengetahui lebih dalam dan lebih jauh tentang lingkungan kehidupan maupun tentang ada dan fungsinya otak itu sendiri. Pemahaman itu berawal dari pengertian bahwa pikiran adalah pusat eksistensi. Pikiran memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dramatis terhadap otak, tubuh ragawi, dan emosional kita sebagai manusia. Seluruh manusia dalam melangkah mengarungi perjalanan hidupnya, tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Hampir seluruh manusia pernah mengalami masalah. Ada yang berat dan ada yang ringan. Ada masalah yang nampaknya ringan bagi yang melihat, tetapi tidak bagi yang mengalaminya. Bagi yang mengalami, permasalahan itu bisa menjadi sangat berat. Masalah ini bisa menjadi sangat personal dan sangat subjektif. Begitu pula jenis masalahnya. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang bermasalah di persoalan fisik, begitu pula ada yang bermasalah di persoalan mentalitas dan spiritual, dan ada pula yang bermasalah di wilayah persoalan sosial atau dalam persoalan keluarga dan rumah tangganya. Dalam melihat persoalan yang dialami oleh manusia, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelidiki dan mencermatinya. Ada yang melihatnya secara neuroscientis dan ada yang secara psikologis. Dan sangat sedikit sekali yang mampu melihat secara spiritualitas. Salam satu hati. Kitab suci yang kita terima dari yang tertulis itu pun juga konsep-konsep semua. Tapi bukan konsep kosong.
Bukan konsep kosong, karena dia konsep yang dilahirkan dari orang yang sudah mendapatkan pengalaman. Seperti misalnya yang mengatakan kopi ini manis. Kata-kata kopi ini kan konsep. Tapi perkataan ini kan muncul dari yang sudah minum kopi ini. Bagi orang lain yang belum pernah minum kopi ini kan juga konsep. Iya. Jadi jangan salah memahami. Kitab suci bagi orang yang belum mengalami hanya konsep. Tapi bagi orang yang sudah mengalami dia bukan hanya konsep. Sama dengan peta-peta ya. Bagi orang yang sudah kemana-mana, dia bisa membaca peta itu dengan baik. Tapi bagi orang yang nggak pernah kemana-mana, dia nggak tahu peta-peta yang ditunjuk. Ketika dia menjadi tulisan atau menjadi perkataan, itu udah proses membumikan. Jadi semuanya bersumber dari kenyataan. Dan kenyataan itu bukan tulisan. Seperti alam semesta ini kan nggak ada tulisannya. Tapi ketika Einstein mencoba untuk menuliskan semua penemuannya, kan jadi tulisan lah. Dia akan menggunakan kata-kata yang tepat. Yang justru yang salah adalah yang menafsirkannya. Dia bisa multi. Kata-kata yang sederhana, kata-kata itu kan diambil setelah dia menyepakati. Ini yang harus bisa kupakai. Dan setiap kata tidak jauh dari substansi yang dari mana kata itu berpijak. Misalnya kata-kata api, mungkin dia bisa disebut apa-apa, itu kan hanya kesepakatan aja. Setiap bangsa punya kesepakatan dalam menyepakati satu kata untuk substansi yang sudah diketahui. Ya ketika orang mulai mengenal kata-kata, maka dia terjebak dalam kata-kata. Dan karena manusia terjebak dalam kata-kata, otaknya pun lebih banyak yang bekerja adalah otak-otak yang berkaitan dengan kata-kata. Dan otak yang berkaitan dengan penglihatan atau gambar, otak yang berkaitan dengan rasa, itu menjadi mengerut dan tidak berfungsi. Otak yang berkaitan dengan kata-kata yaitu yang disebut dengan lobus temporal. Nah akhirnya lobus temporalnya berkembang lebih besar daripada otak-otak yang lain. Nah sehingga otak-otak yang berkaitan dengan kata-kata ini lebih berkembang dan lebih ganas dalam menguasai manusia. Akhirnya manusia hanya bermain di wilayah kata-kata, terperangkap oleh kata-kata. Sama seperti kalau yang bilang apel, sampean tahu apel, ya. Tapi sampean nggak pernah membayangkan apel lagi kan? Kemampuan membayangkan itu hilang, gara-gara dia tahu namanya. Jadi dia nggak perlu lagi membayangkan. Tapi seorang anak kecil ketika dia belum kenal nama, dia hanya tahu sesuatu karena gambar, karena wujud daripada kenyataan itu. Apel itu bagaimana dia tahu. Sehingga seorang anak ketika dia mencoba menggambar apa yang dia lihat bisa lebih sempurna dari orang dewasa. Karena otak yang berkaitan dengan bayangan itu lebih kuat daripada kata-kata. Ketika seorang anak mulai belajar bahasa, maka dia mulai lemah otak membayangkannya. Padahal kemampuan mencipta sangat tergantung pada otak membayangkan. Dan manusia seringkali menggunakan otak membayangkan pada saat kondisi-kondisi tertentu saja. Pada kondisi-kondisi yang betul-betul dia hanyut, bisa membayangkan tanpa disadari. Tapi pada kondisi-kondisi dia sadar, dia nggak bisa membayangkan. Maka kemampuan manusia membayangkan seringkali terjadi pada saat dia takut. Kan takut miskin, takut itu langsung terbayang. Ketika dia belanja duitnya tinggal segini udah takut habis. Ketika kita membayangkan saat itu tercipta. Berarti kan berhasil kan? Ya, yang dibayangkan gagal. Lah iya berhasil gagal. Ini jatuhnya manusia karena bahasa. Tapi bahasa nggak salah. Bahasa nggak jauh beda dengan HP. Dengan adanya HP itu membantu kita untuk menolong salah satu apa yang kita tidak bisa. Tapi manusia kemudian menjadi terikat oleh HP.
Sehingga manusia gagal dalam menggunakan HP. Padahal fungsi HP kan untuk mendekatkan yang jauh agar kita bisa berhubungan. Tapi malah menjauhkan yang dekat. Coba sekarang kita bikin pertemuan. Kita bertemu, setelah kumpul, masing-masing orang berhubungan dengan yang jauh. Yang dekat malah lupakan. Gila kan? Sakit itu. Kita semakin terjebak oleh ruang-ruang terbatas. Padahal yang disebut surga itu di sini dan sekarang. Saat ini di sini. Tuhan mengatakan dalam Quran, saat ini juga akan kuberikan kamu jannah apabila kamu mampu melepaskan diri dari ketakutan dan keinginan-keinginan. Dan manusia nggak pernah di sini dan saat ini, karena setiap saat ini yang dipikirkan besok. Jadi saat ini hanya digunakan untuk berpikir kemarin, membayangkan yang kemarin sama membayangkan besok. Kita nggak pernah hadir di saat ini. Ini yang disebut banyak manusia yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi yang disebut waktu ya hari ini di sini. Bukan besok dan kemarin itu bukan waktu. Itu konsep. Karena kemarin dan besok itu nggak ada. Tidak akan pernah ada. Yang disebut dunia itu ciptaan kita sendiri. Besok dan kemarin kan hasil kreasi pikiran kita sendiri. Yang disebut dunia itu hanya nilai. Besok dan kemarin itu kan hanya nilai. Yang diciptakan oleh kita kan nilai. Baik buruk itu kan nilai. Hujan itu satu, tapi dia bisa bersifat baik, bisa bersifat buruk. Dunia sama dengan uang sampean itu. Sampean bisa bedakan uang di dalam uang itu ada kenyataan dan ada nilai-nilai, ada ilusi. Nah, kalau kertasnya itu kenyataan. Nah, yang angka-angka nominalnya itu yang disebut ilusi. Kertasnya sama, tapi angkanya bisa beda-beda. Ukurannya paling cuma beda dikit, tapi angkanya sudah beda jauh. 1 rupiah, ini 1.000 rupiah udah ya. 100.000 udah. Hah? Angka bisa kita belanjakan kalau kita di kota, tapi kalau di hutan bisa kita hidup dengan uang. Itu dunia. Dan dia punya batas waktu. Di waktu tertentu udah nggak berlaku lagi ya. Sekalipun kita punya banyak uang, udah nggak berlaku. Dia terbatas. Kita keluar negeri pakai uang kita yang mungkin nggak dipakai di luar negeri ya nggak ada gunanya. Waduh, uang sampean di sini nggak laku. Uang sampean ribuan tapi nggak ada apa-apanya. Ya berarti meditasi perlu berarti ini. Sangat perlu ya. Karena harus kunci dasar. Paling enggak meditasi itu kunci dasar untuk menjaga jarak dengan pikiran. Agar kita menjaga jarak dengan pikiran, agar kita juga sekali waktu lepas dari tunggangan kita. Masa kita berada di dalam mobil terus? Karena pikiran kita nggak jauh dengan mobil, hanya alat. Jauh. Tapi kalau memang bisa, wah enak benar itu. Kalau bisa keluar dari pikiran itu ya. Iya. damai. Kalau keluar dari pikiran, orang kalau mampu keluar dari pikiran, dari aktivitas pikiran, maka sampai akan mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Oleh Lailatul Qadar yang puasa itu ya. Iya. Dan orang mampu masuk ke wilayah kenyataan itu hanya sekejap. Durasinya pendek ya. Pendek. Sama seperti orang yang tersenyum. Orang yang tersenyum tuh nggak bisa tersenyum terus. Coba sama tersenyum, terus.
berubah tuh senyumnya kalau dipotret. Lama-lama ngeden dia. Berubah ya. Iya, karena dia spontan ya. Iya, kita mengalami yang orang lain menyebutnya keajaiban. Ya. Nah itu orang Islam nyebutnya Lailatul Qadar. Orang Hindu nyebutnya, kalau orang masuk ke wilayah itu dikatakan orang yang mampu mendapatkan berkah dari malam Siwarat. Dia dapatnya malam tuh yang. Ya, kita kan seringkali disebut malam Lailatul Iya, Qadar. malam Lailatul Qadar. Padahal nggak malam aja yang ya. Nggak malam saja. Kenapa kok malam? Karena di malam hari orang tuh baru bisa berpikir dengan baik. Keluar dari aktivitas duniawi. Jadi keajaiban itu ke diri kita ya. Iya. Bukan keajaiban dunia dapat ini, bukan itu ya. Keajaiban bisa macam-macam tergantung pada. Namanya keajaiban ya. Berarti nggak satu ini ya. Iya, banyak. Apa aja ya. Ya, kita sembuh dari sakit karena kita sadar bahwa kesembuhan itu terjadi secara ajaib misalnya. Di luar dugaan. Ya, kalau kita sembuh habis makan obat mungkin kita udah biasa makan obat sembuh. Nah, itu gak ajaib. Itu nggak ajaib. Ajaib mungkin kita sudah makan obat berkali-kali, ke dukun berkali-kali, ke dokter berkali-kali. Begitu dia tahu sesuatu atau kenal seseorang, disuruh baca ini atau melakukan sesuatu tiba-tiba. Nah, itu baru ajaib karena dia sudah mengalami berbagai macam penyembuhan, ternyata nggak bisa, dan ini kok bisa gitu. Itu baru keajaiban yang nyata itu ya. Iya, Oh, tapi seperti ini ya. Kita lihat kontennya ibu-ibu tuh yang sakit pendarahan itu yang obat. oh ya, ya Itu ajaib itu ya. Iya, banyak keajaiban-keajaiban seperti itu. Itu masih di sini itu yang orangnya. Iya. Nah, itu siapa yang ajaib itu yang? Yangnya apa ibu itu? Keajaiban itu bisa diterima oleh siapa saja ketika mampu masuki alam kenyataan. Dianya. Iya, dan yang ini paling enggak sebagai penghubung. Hanya sebagai penghubung untuk masuk ke wilayah itu. Bukan yang juga artinya itu. Yang penghubung. Melalui yang. Tapi penghubung penting. Ya. Sampai nggak bisa telepon dia kalau nggak ada satelit. Apa nggak sama itu yang? Beda. Sama dengan ketika sampai membutuhkan satelit, kan bukan satelit yang dihubung. Satelit hanya penghubung saja. Tapi ya seperti itulah. Ya artinya kan yang sebenarnya yang ngobatin itu yang ya. Kita nggak bisa menyebutnya polanya seperti itu, tapi paling nggak dia sebagai penghubung. Penghubung antara orang yang ingin disembuhkan dengan kesembuhan. Ya. Ada orang yang ingin disembuhkan dengan kesembuhan. Dengan adanya penghubung, terjadilah kesembuhan tadi. Paling enggak yang paling enggak, kalau dengan istilahnya sekarang tuh paling enggak keberadaan yang hanya semakin memperkuat keyakinannya. Kenapa? Karena yang bisa dijadikan jaminan. Jadi dia bertambah kuat gitu Bertambah ya. kuat. Jadi bukan yang menyembuhkan, tapi yang mampu memberikan kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Karena setiap diri itu sudah ada. Setiap diri itu sudah ada kekuatan itu. Hanya kekuatan itu tidak diyakini, kekuatan itu tidak dipercaya. Sehingga dia butuh satelit biar dia kuat ya. Biar dia hidup lagi, kuat. Nah, sampai dia cemburu kadang-kadang. Karena dia merasakan begitu hidup sekalipun yang nggak ada di sana gitu. Istri ya seperti yang bilang tadi dalam karena istri yang sebenarnya hanya satu, tapi perwujudannya bisa banyak. Nah ada perwujudan yang betul-betul dia gitu. Itu semua kan juga karena reinkarnasi, karena karma pala sebelumnya. Itu bisa jadi 3, bisa 2 gitu ya. Iya, karena yang disebut ruh itu seperti user. Seperti user, tahu user kan? Kalau sampai punya laptop kan seringkali pengguna laptop kan namanya user. Oh user 6 itu ya? Hah? User 6. User.
User kan artinya pengguna. Oh, pengguna. Bahasa Inggrisnya kan use, Ya, use. usernya guna, user kan orang pengguna. Yang Use. punya laptop. Ya. Tapi dia bisa punya 6 laptop atau 2 laptop. Tapi ada laptop yang paling disukai misalnya. Laptop yang terus-menerus digunakan. Satu. Iya. Kalau laptop ini rusak, maka dia gunakan laptop yang lain. Mau aja laptop yang lain itu diambil. Hah? Mau aja. Karena itu udah jadi laptopnya memang. Sama dengan ketika sampean menikahi satu wanita katanya. Kalau dengan wanita ini awet misalnya, ya udah nggak perlu laptop yang lain. Kalau awet. Iya. Kalau ternyata dalam satu masalah pisah, Ya. nah berarti kan butuh laptop, butuh Baru. istri yang baru. Dan istri yang baru pasti gak jauh dari yang lama. Ya. Oh, di situ perubahan bentuknya banyak. Iya. Gak jauh dari yang lama. Hubungan kita dengan pasangan hidup kita secara ragawi dapat dimetaforkan sebagai hubungan antara seorang user atau pengguna dengan laptop yang dipilihnya. Sekalipun ada seorang user atau pengguna yang memiliki beberapa laptop, namun pada saat ia butuh laptop untuk bekerja, ia hanya bisa menggunakan satu laptop saja dan tidak mungkin menggunakan seluruhnya. Kecuali apabila laptop yang disukainya itu sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu pertanda ia mulai menggunakan laptop lainnya sebagai sarana dia untuk bekerja. Begitu pula hubungan kita sebagai ruh dengan tubuh dan pikiran kita. Tidak jauh berbeda hubungannya sebagai pengguna laptop dengan laptop, hardware-nya, dan program atau software-nya. Dalam hal ini, tubuh kita dapat dianalogikan sebagai laptop atau hardware-nya dan pikiran kita sebagai program atau software-nya. Maka, jika laptop kesayangan Anda tak bisa digunakan lagi dan tak bisa diperbaiki lagi, maka saatnya Anda mengganti dengan laptop yang baru. Sebagaimana jika tubuh Anda mengalami kematian dan mengurai menjadi elemen-elemen semula, maka reinkarnasi menjadi kebutuhan Anda selanjutnya. Dan itu pertanda Anda membutuhkan tubuh ragawi yang baru untuk menjalani kehidupan yang baru dalam kehidupan selanjutnya. Laptop kita bisa saja dipakai orang lain. Tapi kan ketika memakai kan beda. Ketika yang pakai untuk nulis, ketika dipakai dia untuk gambar misalnya, atau ketika dia pakai untuk main game. Setiap user punya watak sendiri-sendiri dalam menggunakan laptop. Laptop itu badan. Sedangkan program itu otaknya atau jiwanya. Dengan pengguna ya yang punya. Ruh itu pengguna. Nah, sampai sadar sebagai pengguna apa yang digunakan? Sadar sebagai laptopnya, programnya, atau yang programmernya? Yang membuat laptop hidup atau mati programmer. Programmernya ya. Programmer itu orangnya. Yang laptop itu menjadi mati dan hidup kan setelah ditancapkan listrik. Listrik itu nyawa. Secanggih apapun laptop kalau nggak ada listriknya, Jadi bangke ya. iya. Tubuh yang pernah dipakai oleh roh-roh lain. Iya. Karena yang membuka diri untuk dipakai. Tapi kalau yang menutup diri tidak akan bisa dipakai. Ibaratnya yang sebagai pemilik laptop, Ya, mengizinkan. ketika mengizinkan laptop saya di sana berarti dipakai. Yang pernah mengizinkan roh lain untuk menggunakan tubuh Hyang. Pada saat itu Hyang memang sedang dibutuhkan oleh murid-murid Hyang yang ada di alam niskala. Karena murid-murid yang ada di alam gaib, alam niskala itu bilang, kenapa kok murid-murid yang ada di alam skala kok yang dilayani? Kami murid-murid yang ada di alam niskala kok nggak pernah didatangi. Nah, terus akhirnya ya Sana. kesana. Dan untuk kesananya pakai ritual itu.
Dan ada ritual khusus. Wah, dan dalam ritual itu sampai tiba-tiba hujan bisa, dan disaksikan oleh murid-murid banyak. Dan saat itu ia hanya diperlakukan seperti mayat di kain kafani. Semua murid-murid itu menjerit. Gitu. Kaget. Nah, pada saat itu banyak murid-murid yang mengetahui gaibnya Hyang itu keluar dari tubuh ibaratnya. Ada gaib lain yang masuk situ. Sama karakternya. Hah? Beda. Beda. Cara senyumnya beda. Udah Kebiasaan di sini? makannya beda. Udah di sini? Belum. Oh belum. Di Bali. Oh. Biasanya nggak suka tomat, jadi suka tomat sekali. Suka sekali sama tomat sama bawang. Padahal dia makan tomat sama bawang nggak suka. Senyumnya beda. Gitu. Dan semenjak tubuh yang digunakan dengan yang lain, murid-murid yang nggak ada yang mau cium tangannya. Beda. Kamu bukan dia. Tapi Oh, dia murid- marah, murid- sekalipun yang di dalam ini bukan gurumu. Sekali. Tapi ini kan tubuh gurumu, kamu harus menghormati juga. Jadi itu hampir 3 tahun, 2 tahun 3 tahun yang Pakai itu. dipakai. Tapi yang selalu connect dengan tubuhnya. Berarti yang di sana Ya, tukar gitu ya? iya tukar. Yang kebetulan menghadapi murid-muridnya yang alami skala. Tapi yang tetap connect dengan tubuh. Sadar itu ya? Hah? Sadar itu. Sadar ya. Dan di sana yang punya ketua juga. Artinya di antara murid-murid itu ada ketuanya, di alam gaib juga ada ketuanya, ketua kelasnya gitu kan. Tapi 2 tahun di alam gaib gak lama. Bentar. Iya. Di sini yang 3 tahun. Ah. Jadi kalau selama 3 tahun. Ya, cuma kalau ada yang gantiin ya, nah. Ada Akhirnya orang ada yang gantiin. Ada orang yang pergi ke alam sana 1 hari, di sini seperti 1 tahun. Orang-orangnya bingung, loh, kamu menghilang 1 tahun kemana aja? Loh, padahal dia bilang, 1 hari aja. Lama kita buka gitu. Di alam sana itu yang Nah, apakah di sini juga? iya, ya boleh dibilang sama, hanya dimensinya yang berbeda. Kita hidup dengan mereka saling berhimpitan, tapi kan nggak saling bersentuhan. Karena kita hidup dalam alam yang sama, hanya beda dimensi. Dimensi roh ya. Nah, di alam yang sama seperti ini, yang dilihat orang bisa berbeda-beda karena dimensinya yang dilihat beda-beda, tergantung kemampuan melihatnya. Sehingga yang dilihat bisa beda setiap orang. Begitupun yang bisa melihat Hyang, mungkin cara melihat Hyang bisa beda-beda tergantung dimensi Hyang yang di mana yang bisa dilihat. Yang juga bisa ada dimensi-dimensi. Setiap orang bisa melihat Hyang ada pada kemampuan melihat pada batas dimensi apa. Ya orang-orang mungkin bisa melihatnya hanya batas fisika, Ya. bisa melihat yang di batas metafisika, ada yang mampu melihat di batas maha metafisika misalnya. Kayak gitu ilmu kayak itu yang menghidangkan pikiran aja yang pasti ada yang lain itu. Iya, enggak. Kita nggak mampu melihat karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu adalah hasil kreasi kita sendiri, ketentuan kita sendiri. Kalau kita sudah mampu menghancurkan semua batasan-batasan itu, maka kita keluar dari batasan itu, melihat kenyataan yang sebenarnya. Itu yang kayak gitu nggak bisa pelajari itu yang ya. Ya bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam Oleh hal karena itu yang membuat kita bisa bukan karena kita berilmu, kesungguhan. kesungguhan katanya. Ya. Kesungguhan membuang pikiran gitu ya. Dan bukan ilmu yang membuat kita bisa, kesungguhan dan kehormatan. Ada orang yang mendapatkan ilmu karena dia ingin mencari ilmu. Ya. Dan dia betul-betul ingin mendapatkan ilmu itu.
Tapi ada orang yang mendapatkan ilmu bukan karena ilmu, karena dia betul-betul mencari yang punya ilmu. Ya enak itu. Aduh. Enak mencari yang punya ilmu. Hah? Tapi kalau pikiran saya kayak yang ini, dalam otak saya itu yang Bingung saya. ini Bayar narik dari mana? Ini kayaknya sudah ketentuan dari dulunya yang ya. Bukan sekarang ini aja itu yang ya. Ya semua berproses. Sekalipun Ya. sekalipun kita mau dipelajari kan ini. berproses tetap. Karena setiap orang lahir selalu jadi bayi. Ketika jadi bayi, kesadaran kita otomatis, sekalipun dulu seorang spiritual tingkat tinggi, ketika lahir kembali jadi bayi dia harus belajar, berproses lagi. Tapi dia prosesnya nggak selama nggak Iya, selama yang baru ini iya, ya. Tetap dia akan menjalani proses tadi. Walaupun udah ada dulu. Iya, justru proses-proses yang dia jalani itu kadang-kadang lebih berat dari yang dulu. Oh maksud saya yang gini. Yang ini Tidak semudah itu misalnya seperti yang mencari ilmu di sini gitu Ya, di pikiran ada- saya. ada proses. Ini kalau sudah ada dulunya. Ya ada, tetap ada proses. Karena ketika kita menghadapi proses tadi, jadi ketika kita mencoba untuk menjelaskan pada orang-orang yang membutuhkan Penjelasan. penjelasan itu sudah kita dapatkan lewat proses tadi. Lewat proses-proses yang kita alami kan sudah pengetahuan. Pengetahuan yang tak terlupakan. Kalau sampai baca buku bisa dilupa ya. iya berarti kan maksud saya itu kan kita nggak bisa mempelajari gitu loh. Bisa dipelajari kalau orang biasa secara lama. Ya Kalau termasuk yang ini kalau sudah ada reinkarnasinya dulu, ya cepat gitu. ya mana tahu nanti setelah pencerahan yang ini kita nanti kayak yang Ya itu yang kita mau. kan gitu ya yang ya. Iya bisa. Asal konsisten aja. Tunggu-tunggu aja ya. Ya. Nah, konsisten. Makanya kita hadir di sini. Nah itu. Oh gitu ya. Iya. Dengan Kalau proses seperti yang seperti tidak mungkin. ya proses sekadar kita juga. Ya, itu saya. Ya, menjalani seperti yang banyak yang nggak mungkin. Makanya itu saya minta. Kenapa nggak mungkin? Ya, nggak sanggup. Mungkin wah masa ilmu semacam itu nggak bisa dijalankan? Bisa. Ya salah satunya misalnya berani nggak pakai rok kemana-mana misalnya gitu. Ya, contohnya ya. Iya kan? Ya. Hal yang sederhana kan? Ya. Gampang ya lakukan gitu. Coba alamin ya. Iya iya benar ya ya ya. Iya gampang. Ya, makanya nggak gampang ya. Iya. Itu sebagian kecil aja. Belum Contoh lagi kecil. yang lain-lainnya. Lain-lainnya. Ketika kita mampu melakukan sesuatu di sana banyak pengetahuan yang kita dapatkan yang orang lain mungkin nggak bisa mendapatkannya. Pengetahuan sampean dengan pengetahuan para pemulung beda Pak. Ketika sampean bergaul dengan pelacur punya pengetahuan sendiri dari pengalamannya. Lain lagi dia ya. Lain lagi, berani sampai jadi pelacur? Nggak berani, tapi dia berani menjadi pelacur. Siapa yang buat dia jadi pelacur? Hidupnya. Tapi sampai nggak tahu di balik kepelacurannya ada ilmu yang tinggi yang didapatkan. Dia berani melakukan kehidupan dengan penuh resiko. Dengan kejelekan ya yang ya. Iya. Itu peranan-peranan tadi itu Pak. Ngomong kayak ya. Jalan. Ya mana tahu kalau nggak sekarang apa nanti. Mereka nanti ya ya. Yang jelas. Iya. Tujuan kan yang penting kan yang bagus ya yang ya. Iya. Yang terbaik daripada sekarang. Maka seperti yang bilang tadi, carilah ilmu pada orang yang tepat. Tapi setelah mendapatkan orang yang tepat, jangan ilmunya yang dicari, Orang yang dicari. orangnya yang dicari.
Terus sudah ketemu orangnya, Orang yang mendapatkan ilmu itu justru orang yang tidak mencari ilmu. orang yang nggak mencari ilmu malah dapat ilmu gitu ya. Iya. Tanpa sadar dia dapat ilmu gitu loh. Dan seringkali seperti itu. Ini rahasia yang kadang-kadang tidak diketahui oleh banyak. Kalau fokus ke ilmunya malah nggak dapat. Makanya kan bilang, jangan cari ilmunya, tapi cari Orangnya. Kalau dikatakan Nabi syafaat itu apa kayak gitu? Nah, itu dia yang orang lain menyebutnya syafaat itu. Oh itu dia ya. Iya. Jadi pas ya. Iya, betul. Bukan syafaatnya nanti ya. Iya. Itu Nabi Muhammad itu. Maka cari orangnya yang ya. Iya. Sama seperti gini. Mendekati Tuhan jangan karena surganya. Tapi karena Tuhan itu, karena dekatilah si pemilik surga itu. Bukan surganya yang dicari. Bukan surganya. Begitu mendapatkan pemiliknya maka dia akan mendapatkan surganya. Ini orang Pak rasa-rasanya mencari surganya, bukan yang punya surga ya. Bukan yang punya surga. Makanya orang yang saya nggak tertarik dengan surga. Saya tertarik sama yang punya surga. Saya tidak takut sama neraka, karena saya lebih takut sama yang punya neraka. Ya, ini kuncinya di sana. Disinilah sebetulnya rahasia portal yang sebenarnya. Pertemuan itu yang ya. Ya, portal itu Anu. satu rahasia yang orang lain kan baru mengetahui rahasia setelah dijelaskan. Tapi setelah dijelaskan maka dia pun hanya mengetahui sebatas penjelasan yang dipahami. Ya. Padahal pemahaman kita tentang penjelasan sangat terbatas. Ketika yang katakanlah mencari Tuhan, yang nggak peduli neraka atau surga, yang nggak peduli dianggap sesat atau tidak. Hilangkan itu ya. Iya. Kalau yang mengatakan sesat hanya manusia, nah, Biarin aja. kenapa takut? Nggak ngaruh ya. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan sesat baru yang takut. Itu yang katanya di konten itu yang berdialog dengan Tuhan itu ke mana? Kenapa itu? Ya gampang berdialog dengan Tuhan. Tuhan tuh bisa berdialog dengan cara apa saja.